Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang ada di Semarang dan sekitarnya, juga jemaat yang ada di desa Godan Tawangharjo, dimanapun kita berada. Harapan kami kiranya seluruh jemaat dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita akan nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 10, Yesus kau sungguh baik. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, ini doaku. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu, doa pujian di hadapan tatamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau berdoa. Sungguh benar pujian ini ya Tuhan. Engkau saja yang layak menerima pujian, sembah dan sujud syukur kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan, kalau Engkau sudah kumpulkan kami umat-umat-Mu, jemaat-Mu di tempatnya masing-masing, untuk kami boleh beribadah, berbakti kepada Engkau, bukan karena kuat gagah kami manusia yang lemah, banyak ditandai cacat celah, tetapi oleh karena rahmat dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada, datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Engkau dan mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami semua, juga hamba-hamba-Mu yang bertugas melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau tutup kami semua dengan darah-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan urapan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Dan kami tidak lengah Tuhan apabila ada roh-roh jahat di udara yang ingin mengganggu ibadah ini. Kami usir, kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa membungkus kami dengan sempurna. Kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan, kita akan pujikan pujian selanjutnya. Serahkanlah. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi dari atas. Dia tak pernah janji. Haleluya. Yang pernah janji selalu kan panas, dan tak pernah janji pasti akan hujan. Haleluya. Namun Dia berjanji memberi kekuatan bila topan datang melandamu. Serahkanlah, serahkanlah. Haleluya. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah. Haleluya. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji Tuhan, pujian ini mengingatkan kepada kita apabila dalam kehidupan ini begitu banyak beban berat yang kita hadapi, mari kita mau serahkan di bawah kaki Tuhan Yesus, sebab Dia akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan pujikan pujian selanjutnya dari Psalm nomor 149. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab Kau telah melindungi hidup hamba yang hina ini dalam kuasa firman di tengah-tengah. Haleluya. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia,
kedua, nikah suci. Haleluya. Nikah suci menurut teladanmu, nikah yang dihormati senantiasa menjunjung tinggi segenap pengorbananmu. Haleluya. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia. Firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian. Bait ketiga, pimpinlah terus. Haleluya. Pimpinlah terus hidupku ini dalam tiap rencanamu, memasuki nikah rohani, dipermuliakan bersamamu. Kur di tengah-tengah, di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia. Firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian berikut ini. Puji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 186. Mataku tertuju padamu. Setelah pujian ini kita pujikan beberapa kali. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Mataku tertuju padamu. Dari atas kita angkat tangan kita, mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat menikmati firman Tuhan. Walaupun kita disekat-sekat dengan berbagai hal, namun kita bersyukur masih ada kesempatan untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Sebab itu mari kita tunduk kepala, kita mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala, Imam Besar Agung kami. Kami bersyukur pada hari ini, kami masih ada kesempatan untuk berada di hadirat Tuhan.
sekalipun kami tidak dapat berhimpun bersama-sama di dalam ruang gereja, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kami, tiap-tiap keluarga jemaat-Mu, di rumah masing-masing, untuk menghadap Tuhan, untuk beribadah secara pribadi, dan sungguh-sungguh ini kesempatan untuk kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya formalitas, tidak hanya karena kebersamaan, tetapi kami pribadi lepas pribadi dapat mencari hadirat Engkau dan menikmati Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Sebabnya Tuhan, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Pelayanan lewat online ini kami mohon berkat-Mu. Tuhan, Roh-Mu yang kudus mempergunakan perangkat-perangkat kerja kami, media sosial yang kami gunakan, jaringan-jaringan internet, YouTube maupun Facebook. Tuhan memberkati, karena lewat ini firman-Mu dapat diberitakan, kiranya menjangkau jiwa-jiwa yang jauh, jiwa-jiwa yang tak terjangkau secara fisik, tetapi dapat terjangkau secara medsos ini. Tuhan, berkati Tuhan, pakai alat-alat ini untuk kemuliaan Tuhan, dan berkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Orang tua, anak mereka dapat bersama-sama menikmati hadirat-Mu, dan Engkaulah imam besar agung yang turut merasakan segala kelemahan kekurangan kami. Kiranya Tuhan hadir dalam tiap-tiap persekutuan di keluarga, dan Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga. Urapi hamba-Mu saat ini untuk menjadi saluran berkat untuk meneruskan firman-Mu, meneruskan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu, terutama di tengah-tengah masa yang demikian rupa. Tuhan, kiranya Engkau menegakkan kami, membuat mata hati kami, mata rohani kami menengadah kepada Engkau, tidak terfokus kepada kesulitan, kesukaran. Berikan kami mata iman yang tajam, kami dapat melihat pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih, dan urapi hamba-Mu. Hamba-Mu hanya alat semata-mata dalam tangan-Mu. Hamba-Mu penuh kelemahan, kekurangan. Kami tidak ada kemampuan apa-apa. Kami hanya berharap bersandar kepada kemurahan Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Segala puji bagi Tuhan. Roh jahat, roh najis, roh kuasa kegelapan, penguasa udara yang coba untuk mengganggu, mengintervensi kami, ikat di dalam darah Yesus, Anak Domba Allah. Darah Yesus berkuasa, dan kami perintah untuk berdiam diri. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ini kita masih ada kesempatan untuk mencari Tuhan. Nubuatan firman Tuhan dalam Amos 8 ayat 11 mengatakan, satu kali kelak kita akan coba mencari firman tetapi tidak dapat. Sekarang kita masih dapat. Gunakan kesempatan ini yang baik. Saya tidak tahu masih berapa lama, tetapi mungkin tidak lama. Oh, puji Tuhan. Untuk itu mari kita akan sama-sama mengarahkan hati, segenap perhatian kita kepada firman Tuhan. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat masing-masing membuka Alkitabnya. Ya, kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4, kita akan membaca ayat 16. Terus kita sambung pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kemudian kita lanjutkan pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang kami bacakan. Berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca, mendengar, dan mengerti firman Tuhan ini, serta mempraktekkan dalam hidupnya. Saudara, berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, firman Tuhan hari ini saya akan berikan pokok tema dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau dalam terjemahan lama demikian. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin membawa kita untuk dapat mengatasi, atau kita dapat mengatasi fakta-fakta yang kita lihat, fakta-fakta yang terjadi sekitar kita, kita atasi dengan iman, dengan percaya kepada firman Tuhan. Dan ini penting, sebab itu mari kita akan memperhatikan firman Tuhan ini. Kita ini adalah orang perjalanan. Dalam Alkitab mengatakan kita ini orang perantau, musafir, bagaikan musafir yang berjalan di padang gurun, menuju ke satu kota, suatu negeri perjanjian. Dan di dalam perjalanan padang gurun itu kita menghadapi berbagai-bagai hal. Tetapi Alkitab mengatakan hidup kita, perjalanan kita itu dengan iman.
bukan dengan penglihatan. Berarti saudara, kita diminta supaya kita dapat memfokuskan diri, bukan kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di sekitar kita, tetapi kita akan memfokuskan diri kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Dialah yang menuntun memimpin kita dalam iman, ya puji Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, kita bukan hanya orang perjalanan, tetapi sebagai orang-orang yang ditaruh di gelanggang olahraga. Kita olahragawan-olahragawan yang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Maka mari kita melakukannya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan kita menghiraukan beban-beban hidup, bahkan dosa yang mengganggu kita, sehingga kita bisa gagal mencapai garis akhir. Tetapi mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tertuju kepada Tuhan Yesus, dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, Dia akan memimpin iman kita. Supaya iman kita tidak gugur, tetapi iman kita dibawa kepada kesempurnaan. Kita akan selalu memperhatikan Tuhan Yesus yang juga dalam dunia ini Dia menanggung penderitaan-penderitaan. Klimaksnya waktu pikul salib di Golgota, Dia juga tidak menghiraukan olokan, cercaan, bahkan makian. Dia dengan tenang ataupun dengan legowo menanggung penderitaan itu. Dan Ibrani 12 ayat 3 mengatakan, mari kita selalu ingat akan Dia, supaya kita tidak menjadi tawar hati dan tidak menjadi kecewa atau tidak menjadi lemah. Oh puji Tuhan, jadi rahasia kita, saudaraku, melewati masa-masa yang sukar ini, terutama di masa pandemik corona yang demikian luar biasa ini. Banyak orang yang lemah, banyak yang gugur, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita akan memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa hidup kita, perjalanan kita dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jadi maksudnya, saudaraku, kita jangan dipengaruhi oleh penglihatan yang ada di sekitar kita. Walaupun itu, apa yang kita lihat, kita dengar itu suatu fakta, hal yang terjadi, tidak bohong, tidak menipu, tetapi hal-hal yang kita lihat, kita dengar itu benar adanya, fakta, tetapi itu tidak membawa kita damai sejahtera. Contohnya kalau kita mendengar berita-berita tentang COVID-19, hampir setiap saat media sosial berupa TV dan lain sebagainya memberitakan. Tapi itu tidak membawa kita tenang, sebaliknya membawa kita kecewa, membawa kita cemas, takut dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau kita dengan iman, hidup kita beriman, iman itu artinya kita percaya kepada apa yang firman Allah katakan, bukan yang dunia katakan. Saudara, untuk itu mari kita akan memperhatikan, kalau kita berjalan dengan iman, itu apa artinya? Kita akan membaca kembali, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 4 ini, ayat yang ke-16, mengatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, karena meskipun keadaan kami yang lahir ini dibinasakan, tetapi keadaan batin kami dibarui hari ke hari. Ini masalahnya. Keadaan yang lahiriah itu yang kita lihat, kita dengar, bahkan kita rasakan. Dan itu suatu fakta, saudara. Fakta yang tidak dapat disangkal secara logis dan rasional. Tetapi kalau kita berjalan dengan iman,
maka dikatakan di sini, sekalipun yang lahiriah ini dibinasakan. Dalam terjemahan baru katakan, keadaan kita yang lahiriah itu merosot, tetapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Karena apa? Karena iman. Iman kenapa? Karena kita percaya kepada firman Allah yang kita baca, kita dengar. Puji Tuhan. Saudaraku, kemudian dalam ayat yang ke-17 dikatakan, karena kesukaran kami yang ringan seketika lamanya ini, mengerjakan berlimpah-limpah bagi kami suatu kemuliaan kekal. Saudara, penderitaan yang sekarang ini, baik itu penderitaan secara sosial, ekonomi, bahkan juga mungkin sakit penyakit dan sebagainya. Saudara, itu tidak akan membuat kita tewas, tidak membuat kita bisa gugur. Sebaliknya dikatakan di sini, mengerjakan berlimpah-limpah bagi kami suatu kemuliaan yang kekal. Jadi ini saudara-saudara, membuat kita bisa menerima apa yang kita alami dengan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, apalagi memberontak kepada Tuhan. Tetapi kita menerima dengan ikhlas, dengan tulus, sambil kita harap sama Tuhan. Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, saya teringat suatu ilustrasi. Ya, ini ilustrasi, artinya peristiwa yang memang dikarang untuk itu. Pada suatu ketika, saudaraku, seorang yang sedang memperingati hari ulang tahunnya dapat hadiah dari seseorang. Dan hadiah itu ternyata waktu dibuka, isinya adalah ulat. Ulat yang berbulu, gatel, dan yang mengerikan itu, saudaraku. Ya, secara manusia ini mengecewakan, saudaraku. Tetapi yang menerima hadiah ini menerima dengan sabar. Tidak mengerti apa maksudnya, apakah itu berupa suatu penghinaan apa tidak. Tetapi ya dia sabar, dia simpan saja. Ternyata saudara, waktu sudah di beberapa hari kemudian, 1 minggu, 2 minggu, dibuka, ulat ini berubah menjadi suatu kepompong atau entung bahasa Jawanya. Dan ditunggu lagi sampai beberapa hari, kemudian saudaraku, waktu dibuka, berubah menjadi kupu-kupu, saudaraku. Wah, hatinya baru sukacita. Wah, ini hadiah yang bagus. Saudara-saudara, seringkali kita dihadapkan kepada suatu keadaan, maka katakanlah penderitaan, katakanlah sesuatu yang membuat kita bisa kecewa dan sebagainya. Tetapi kalau kita mempunyai iman, kita tidak terfokus kepada apa yang kita lihat, fakta yang membuat kita kecewa. Saudaraku, ternyata ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Juga ada kesempatan yang lain, saudara-saudara, cerita yang intinya sama tetapi materinya versinya berbeda. Salah satu seorang menerima kiriman tumbuh-tumbuhan berupa kaktus. Nah, kaktus saudara tahu, itu satu pohon yang isinya duri melulu. Duri, ya. Dan itu kalau terkena kita sakit atau gatal, bahkan bisa melepuh. Saudara, tapi orang ini juga dengan tenang membiarkan tanaman kaktus itu. Saudaraku, puji Tuhan, beberapa waktu kemudian keluar bunga yang indah. Oh, saudara, puji Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan di sini, karena kesukaran kami yang ringan seketika lamanya itu, mengerjakan berlimpah-limpah bagi kami suatu kemuliaan kekal. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 ini. Saudara, mungkin pada saat ini kita tidak tahu mengapa terjadi kesukaran ini, mengapa terjadi COVID-19 ini menimpa seluruh dunia. Dan tidak
tidak seorang pun yang terluput daripada Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, kesukaran yang terjadi sekarang itu mengerjakan berlimpah-limpah bagi kami suatu kemuliaan yang kekal. Ini janji Tuhan. Haleluya. Penderitaan kita yang ringan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam Roma 8, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Kemudian ayat 18 mengatakan, karena kami tidak memandang barang yang kelihatan itu. Perhatikan, kami tidak memandang barang yang kelihatan itu, melainkan yang tidak kelihatan. Dan inilah prinsip iman, saudaraku. Iman tidak memandang yang kelihatan atau kita tidak terpengaruh dengan fakta-fakta kenyataan yang diberikan oleh dunia ini. Kesukaran yang terjadi oleh karena COVID-19 itu fakta, saudaraku. Banyak orang yang terpapar, banyak orang yang gugur, mati, saudaraku. Sehingga ada yang mengatakan virus corona ini katanya bohong-bohongan, tetapi itu nyata, kenyataan, saudaraku. Faktanya terjadi dan itu disajikan di depan mata kita. Tetapi firman Allah mengatakan, kami tidak memandang barang yang kelihatan. Atau dengan kata lain, kami tidak terpengaruh dengan fakta-fakta kenyataan itu. Walaupun itu benar, walaupun itu nyata, tetapi itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau kita memandang yang tidak kelihatan, saudaraku, yang tidak kelihatan, kita mendapatkan tadi dalam ayat tabah, tidak tawar hati. Kita tetap tabah menghadapi semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang tidak kelihatan itu apa, saudaraku? Yang tidak kelihatan itu apa? Yang tidak kelihatan itulah iman. Ya, iman. Nah, mari kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan berikutnya. Adapun iman, saya bagikan terjemahan yang baru, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman, saudaraku. Kalau Alkitab mengatakan kami tidak melihat yang kelihatan atau tidak terpengaruh dengan yang lahiriah atau fakta-fakta kenyataan yang dihidangkan atau disodorkan di hadapan kita. Maksudnya kita terpengaruh, takut, khawatir, cemas, gelisah, bahkan bisa putus asa. Tetapi kalau kita mempunyai iman, kita tidak melihat yang kelihatan itu. Kita tidak terpengaruh dengan yang lahiriah itu, tetapi kita mempunyai iman. Nah, tadi dikatakan iman itu adalah dasar yang teguh dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan apa? Kemuliaan yang akan datang. Yang kita harapkan apa? Anugerah Tuhan yang dijanjikan bagi kita. Setelah kita menderita, kita akan menerima kemuliaan. Itu pengharapan. Dengan apa kita harapkan? Bukan berdasarkan yang nampak, yang kelihatan. Mungkin saudara sekarang sedang menderita, sedang sakit, sedang miskin. Ya, iblis bilang, nah itu seperti itu. Tetapi iman kita mengatakan kita akan menerima kemuliaan yang akan datang. Dengan apa? Dengan iman. Iman itu adalah dasar yang teguh untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa? Bukan penglihatan. Dasarnya bukan kenyataan-kenyataan yang ada. Dasarnya firman Tuhan. Saya teruskan di sini. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat, saudaraku, sekarang. Ya, misalnya pertolongan-pertolongan yang datang, kita belum melihat. Yang kita lihat kenyataan. Virus makin merajalela, orang yang terpapar makin banyak, yang meninggal juga jumlahnya begitu rupa tiap hari. Itu kenyataan, kita belum melihat.
Tetapi kalau kita mempunyai iman, kita mempunyai suatu bukti apa yang tidak kelihatan akan terjadi. Ayat 2 mengatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti. Karena iman kita mengerti. Ilmu pengetahuan, logika kita, rasio kita seringkali tidak bisa mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, ini iman. Iman itu artinya percaya apa yang firman Allah katakan. Artinya kita dengan iman kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu jadi oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat sekarang ini itu terjadi dari yang tidak kita lihat oleh firman, saudaraku. Ya, dalam Roma 4 dikatakan di sana bahwa firman Allah itu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah itu dalam bahasa Arab kan kun fayakun. Artinya dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Kita baca kitab Kejadian pasal 1, dikatakan dunia pertama tidak berbentuk. Tapi firman Allah, hendaklah ada terang, maka terang jadi. Hendaklah terang itu memisahkan diri dari gelap terjadi. Bahkan seluruh penciptaan ulang alam semesta jadi oleh firman Allah. Dan ini iman, saudaraku. Iman artinya kita percaya apa yang firman Allah katakan. Dan saudara kembali kepada 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Hidup kita, perjalanan kita itu dengan iman, percaya pada firman, bukan yang penglihatan. Kalau kita terpengaruh dengan penglihatan, kita tidak akan bisa tenang. Kita makin takut, makin kecewa, makin putus asa, dan bisa stres. Tetapi puji Tuhan, kalau kita melihat yang tidak kelihatan, apa yang tidak kelihatan? Firman. Segala sesuatu jadi oleh firman. Dikatakan di sini, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, saya ingin memberikan ilustrasi mengutip dari sejarah atau riwayat dalam perjanjian yang lama. Silakan saudara membaca di dalam kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Saya tidak membaca sekarang, kalau saya baca sekarang ya kurang bijaksana, waktunya akan semakan. Tetapi di sana diceritakan, saudara, waktu orang Israel sudah mau masuk ke negeri Kanaan, sampai di tempat namanya Kades atau Kades Barnea. Pada waktu itu Tuhan katakan, ayo masuk saja. Tetapi orang Israel kan ada penuh keraguan, sehingga akhirnya mereka usul supaya diselidiki dulu. Akhirnya Musa mengutus 12 orang untuk mengintai, untuk menyelidiki negeri Kanaan yang akan direbut itu, saudaraku. 12 ini adalah 12 tiap-tiap suku bangsa Israel, mulai Robin sampai Benyamin, itu seorang diwakili. Dan 2 orang diantaranya itu Kaleb dan Yosua. Saudara, nah 12 orang ini masuk ke negeri Kanaan, menyelinap menjadi penyelidik atau mungkin spion nase begitu, atau mata-mata. Mereka menyamar masuk menyelidiki, dan setelah 40 hari mereka menyelidiki, mereka menemukan bahwa negeri itu sungguh-sungguh negeri yang makmur, subur. Diistilahkan dalam kitab, mengalir air susu dan madu, air anggur melimpah. Dan itu tidak hanya dilihat, mereka membuktikan, mereka memotong setandan buah anggur yang subur, buah delima, buah ara,
mereka bawa sebagai bukti. Dan 12 orang ini pulang dan melaporkan kepada Musa dan Harun dan kepada seluruh umat Israel. Menunjukkan, dikatakan bahwa negeri itu sungguh-sungguh negeri yang makmur subur. Dalam bahasa Jawanya itu gemah ripah loh jinawi, opo kang tinandur dadi. Itu istilah pewayangan, istilahnya Bapak Dalang, untuk menggambarkan negeri tanah Jawa ini begitu makmur subur. Dan begitu juga, saudaraku, mereka melaporkan, ini fakta kenyataan. Saudara, kenyataannya seperti itu. Dan mereka semua 12 melihat itu. Tetapi, saudaraku, bagi mereka yang tidak percaya firman, mereka mempunyai satu cara pandang yang berbeda. 10 orang dari antara 12 ini melaporkan tambahan. Memang negeri itu hebat, makmur, sangat gemah ripah. Ada madu dan susu. Tetapi dia bilang gitu, hanya di situ ada bangsa Enak, bangsa Kanaan, bangsa Amalek, keturunan raksasa-raksasa yang besar. Kami ini di mata mereka hanya seperti belalang. Kami merasa kecil. Saudara mungkin ingat beberapa puluh tahun yang lalu TVRI menampilkan suatu cerita tentang Lilliput. Lilliput itu tentang manusia-manusia kerdil kecil yang dibandingkan dengan manusia biasa berbeda sekali. Ya, saudara-saudara. Tentu saudara kalau sempat melihat itu pada kira-kira tahun 70-an lah gitu ya. Tetapi tidak ingat, tidak apa-apa. Tetapi ini gambaran bahwa di mata orang Kanaan, di mata orang Amalek, di mata Bani Enak, orang-orang Yahudi yang menyelidiki itu seperti belalang. Dan itu diterima oleh 10 orang ini. Sehingga mereka, sebab itu kami tidak mungkin bisa masuk negeri itu. Kami tidak mungkin merebutnya. Kami tidak bisa. Saudaraku, inilah cara pandang orang yang hanya melihat perkara yang lahir, melihat fakta yang terjadi. Tetapi berbeda dengan 2 orang dari 12 ini. Minoritas, saudara, yaitu namanya Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua berkata, oh tidak, kita bisa masuk negeri Kanaan itu kalau Allah menyertai kita. Kalau Allah berkenan, dia akan membawa kita masuk. Bahkan dia berkata, kita bisa menelan mereka. Oh saudara-saudara, bisa mengalahkan mereka, saudaraku. Nah, dari sini saudara bisa melihat, 10 orang ini dengan penglihatan, mereka dengan apa yang mereka lihat saudara. Tetapi Kaleb dan Yosua, dikatakan di dalam pasal 14 dikatakan bahwa mereka mempunyai roh yang lain. Mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga mereka bisa mempunyai cara pandang yang berbeda. Cara pandang apa? Dengan iman. Mata hati mereka, Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka. Dan mereka sanggup menelan. Oh saudara, sangat bertentangan. Tetapi kembali ayat Mas mengatakan, hidup kita dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah saudara bisa membaca di dalam Bilangan 13 dan 14, bahwa akhirnya 10 orang ini dikatakan membawa kabar busuk, sehingga membuat seluruh orang Israel memberontak, bersungut-sungut. Mereka tidak mau masuk negeri Kanaan, menikmati negeri yang melimpah air susu dan madu. Mereka ingin pulang ke Mesir. Tetapi pada waktu itu Tuhan menyatakan murkanya. Menyatakan, kamu yang 10 orang yang membawa kabar busuk, membuat orang gundah, membuat orang kacau, membuat orang takut, kamu tidak akan masuk negeri Kanaan. Bahkan kepada seluruh orang Israel yang bersungut-sungut, bergelimpangan, mati di padang gurun. Tetapi Tuhan berjanji,
Kaleb dan Yosua akan masuk karena mereka tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, ini peristiwa terjadi. Saudara, saya tidak bisa menguraikan lebih jauh, tetapi silahkan saudara membaca dalam kitab Bilangan 13:14. Akibatnya orang yang hanya melihat dengan apa yang mereka lihat, akhirnya mereka binasa, tidak bisa menikmati negeri perjanjian. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia ingat akan firman, dia selalu berpegang teguh firman, sehingga iman mereka melihat mereka bisa mengalahkan. Nah, ini satu contoh konkret bahwa hidup kita oleh iman. Kalau secara perbandingan mereka 2:10, mereka minoritas, saudaraku. Tetapi mereka pegang firman dan mereka hidup. Saya ingin mengajak saudara melihat di perjanjian baru. Minggu yang lalu, Philip telah menyampaikan firman Tuhan tentang perempuan yang meleleh darah. Tetapi dalam perikop itu bukan hanya perempuan ini. Ada seorang pendeta, pemimpin rumah ibadah, namanya Yairus. Ada problem, anaknya sakit hampir mati. Dia datang kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan menjamah anaknya. Dan Tuhan datang ke sana. Tetapi perjalanannya terhambat oleh karena peristiwa perempuan yang meleleh darah ini. Sehingga seolah-olah perjalanannya terlambat. Dan sementara itu datang tetangganya, datang keluarga Yairus memberitahukan bahwa anakmu sudah mati. Untuk apa kamu menyusah-nyusahkan guru? Itu tercatat di dalam Injil Markus pasal 5 dan Injil Lukas pasal 8. Itu minggu yang lalu sempat disampaikan oleh Mas Philip. Semua saudara bisa ingat. Tetapi saya ingin menggarisbawahi tentang orang pihak kedua, yaitu seorang pendeta, pemimpin rumah ibadah Yairus ini. Waktu dia mendengar anakmu sudah mati, saudara bayangkan bagaimana perasaannya. Dan yang disampaikan itu bukan kabar hoak, bukan kabar bohong. Fakta, kenyataan memang anaknya sudah mati, saudara. Bukan kabar provokator, bukan, sudah mati. Tetapi dalam Injil Markus pasal 5, saya catat di sini, yaitu ayat yang ke-36-37, Tuhan berkata, dikatakan dalam Markus 5 ayat 36 itu, dikatakan Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang itu. Artinya mengabaikan. Anakmu sudah mati, ya, Tuhan berkata kepada Yairus, sudah, percaya saja anakmu hidup. Nah, saudara, perhatikan, kalau kita memperhatikan suara manusia, suara keluarga Yairus, suara tetangga-tetangga mengatakan, anakmu sudah mati, itu fakta. Fakta, kenyataan, saudaraku. Yang lihat, saudaraku. Tetapi Yairus mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sudah, jangan dihiraukan. Percaya saja anakmu pasti hidup. Nah, puji Tuhan, kita membaca bahwa kita melihat catatan bahwa Yairus percaya pada Tuhan. Dia sanggup untuk mengabaikan, tidak memperhatikan perkataan orang banyak, walaupun itu fakta, sudah kebenaran. Tetapi waktu sampai rumah, betul-betul sudah mati anaknya. Orang sudah pada menangis, meniup seruling, bangsi, kecapi, tandanya mereka berduka cita. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus berkata, ini anak tidak mati, cuma tidur. Waktu sampai di kamar, Tuhan berkata, hei anak, bangun. Dan bangun, saudara. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Ini iman, saudaraku. Iman itu seringkali tidak cocok dengan fakta kenyataan. Tetapi iman dapat mengatasi fakta-fakta yang terjadi. Saudara, dari contoh-contoh ini saya ingin membawa saudara, bagaimana saudara menyikapi apa yang terjadi di sekitar saudara sekarang. Terjadinya COVID, Corona 19 ini.
Itu kan fakta kenyataan yang di hadapan saudara. Tetapi kalau saudara memusatkan perhatian ke sana, saudara pasti gelisah, saudara takut, saudara cemas, bahkan bisa mati, saudara. Seperti dalam Lukas pasal 21 dikatakan di sana, banyak orang mati karena cemas, karena takut. Ini juga Bapak Presiden Jokowi pernah mengatakan, musuh kita sebenarnya bukan virus coronanya. Rasa takut itu sendiri itu yang membuat kita bisa tewas dan binasa. Jadi rasa takut itu sendiri, saudara, merupakan musuh yang harus kita lawan. Dan dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Iman artinya percaya kepada firman Tuhan. Mari kita akan membaca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1. Demikian biar. Karena kita mempunyai banyak saksi, saksi iman maksudnya, yang disebutkan dalam pasal 11 itu. Karena iman mereka menang, karena iman mereka berhasil, karena iman dan sebagainya. Mulai Habil sampai Ibrahim sampai Ishak. Mereka itu saksi-saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Beban-beban hidup. Penderitaan, kesukaran, mari kita singkirkan. Ya, yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tadi di depan saya kata, kita bukan hanya orang perjalanan, tetapi kita ini orang yang dalam perlombaan, yang diwajibkan. Diwajibkan artinya tidak seorang pun yang terkecuali. Pendeta, majelis gereja, jemaat, kita semua berada di dalam gelanggang olahraga. Kita harus diwajibkan berlomba ini. Maka mari kita mau mengalihkan beban-beban hidup kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi iman kita yang kita tertuju kepada Yesus, itu Tuhan pimpin. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ini Yesus. Yesus itu di dalam ketaatannya kepada Bapa di surga, dia mengabaikan hinaan, cercaan, maki-maki, dia tidak menghiraukan. Dia arahkan tujuannya ke Gunung Golgota. Untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Untuk menjadi korban di kayu salib. Karena itu rencana Allah. Oh puji Tuhan. Dikatakan, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ini mengacu kepada 2 Korintus 4 ayat 17 tadi, bahwa penderitaan kita yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang tidak sebanding dengan penderitaan kita. Yesus memang menderita di kayu salib, tetapi kemuliaan yang disediakan bagi dia bahkan menjadi imam besar yang agung. Oh puji Tuhan, saudaraku. Mari kita menjalani hidup sekarang ini. Kita alihkan perhatian kita, jangan difokuskan kepada kesukaran, pencobaan, kemiskinan, kekurangan. Mari kita memandang kepada Yesus. Haleluya. Kita mengabaikan semua. Dan mari kita mata hati kita, mata iman kita diarahkan tuju kepada Tuhan. Seperti ayat Mas mengatakan, hidup kita, perjalanan kita dengan iman, dengan percaya, tidak dengan penglihatan. Penglihatan tidak memberikan kita keteguhan. Sebaliknya membuat kita bisa takut, cemas, dan sebagainya. Karena apa? Berita-berita yang ada, itu berita yang membuat kita, dan itu sengaja oleh iblis digunakan untuk membuat orang takut, sehingga mereka mati karena ketakutan. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ingat Yesus, saudaraku. Ingat Yesus, ingat firman-Nya.
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Oh, kalau kita memandang Yesus, kita mengingat Yesus, mengingat firman-Nya, kita tidak lemah, tidak putus asa, kita dapat kekuatan. Sebab itu, saudaraku, saya simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari dalam menghadapi suatu fakta kenyataan yang kita lihat di sekitar kita, sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan, kelaparan bahkan, dan sebagainya. Mari kita tidak akan melihat itu. Jangan melihat yang kelihatan, tapi melihat yang tak kelihatan. Siapa? Firman. Sebab itu, saudara-saudara, sudah saya anjurkan berapa kali. Lebih baik saudara mengurangi berita-berita dari dunia. Berita-berita yang disampaikan oleh media sosial, walaupun itu berita benar, fakta, tetapi itu tidak akan membuat saudara tenang. Tapi mari kita arahkan fokus kepada Yesus, kepada firman-Nya. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, karena iman itu timbul dari berita firman. Minggu yang lalu juga disampaikan oleh Philip. Iman itu timbul dari berita. Dan kalau kita banyak membaca firman, pagi, siang, sore, malam, firman itu akan membuat iman kita makin kuat. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Perjalanan kita, hidup kita, bukan dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Oh, puji Tuhan, bab itu betapapun berat kesukaran yang kita alami, tidak usah kita rasakan, saudaraku. Tidak usah kita anggap itu sebagai suatu beban hidup. Mari kita memandang Yesus. Yesus berkata dalam Matius 11:28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin saudara masa letih lesu karena penderitaan. Ada beban berat, beban kehidupan, beban keluarga dan sebagainya. Bawa kepada Yesus. Yesus berjanji memberikan kelegaan. Mari kita terima kuknya, kuk perhambaan di dalam Tuhan. Terima pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Itu akan membuat saudara tenang. Matius 11:28. Oh, puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita akan senantiasa memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang sudah sering kita nyanyikan. Pesalu nomor 16, ku bermegah dalam salib-Nya. Kita baca ayat yang ketiga, bait yang ketiga saja, kemudian kurnya 2 kali, kita akan masuk di dalam doa. Ku mau menderita, bukan sebab dosa, seperti teladan yang diberikan Tuhan. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam jejakmu. Ku bermegah di dalam salib-Nya. Ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Ku bermegah di dalam salib-Nya. Ku tak mau
bahkan ku mau bermegah. Oh saudara-saudara, nyanyian ini nyanyian yang sering kita lakukan, tetapi coba saudara renungkan. Ku mau bermegah di dalam salibnya. Ku mau tetap mau menderita, tapi bukan karena dosa. Kalau sudah tetap setia, tetap tekun beribadah, tapi sudah menderita kekurangan, menderita kesusahan, tidak usah kecewa. Itu sudah betul, saudaraku. Kita ikut menderita bersama-sama dengan Yesus. Kita bermegah dalam salib. Jangan coba menolak, jangan menghindar salib yang harus kita pikul. Biar kita rela menderita. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Firman yang begitu kuat mengingatkan kami supaya kami tidak terpengaruh, kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, suatu fakta-fakta kenyataan yang terjadi, yang ditujukan untuk melemahkan iman kami, untuk membuat kami gelisah, membuat kami gentar, takut, bahkan cemas Tuhan. Itulah usaha iblis untuk menggunakan pencobaan, menggunakan penderitaan untuk menjatuhkan iman kami. Tetapi kami bersyukur firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa penderitaan, kesukaran tidak berarti apa-apa kalau kami mempunyai mata iman memandang kepada Engkau. Hati kami tetap tabah, tidak tawar hati. Kami menyadari bahwa penderitaan yang terjadi ini mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Sebab itu berikan kami mata iman, mata rohani yang dapat melihat perkara-perkara yang tidak kami lihat, yaitu firman Tuhan. Berikan kami iman Tuhan, karena iman adalah dasar yang teguh untuk pengharapan kami. Bukti daripada apa yang tidak kami lihat. Yang tidak kami lihat adalah pribadi Tuhan, firman Tuhan. Tetapi oleh firman Tuhan, Engkau telah menjadikan alam semesta, bahkan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di masa-masa yang sukar. Mungkin mereka jatuh dalam penderitaan, jatuh dalam kemiskinan, mungkin sakit dan sebagainya. Oh berikan iman Tuhan, haleluya, berikan kekuatan, dan biar firman-Mu meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati firman-Mu dan Engkau nyatakan belas kasihan-Mu bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus meneguhkan firman Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, diberi kesempatan saudara seperti yang saya selalu sampaikan, mari kita di tengah-tengah kesukaran, kita jangan takut memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sisihkan berkat saudara seperti tersebut di dalam 1 Korintus 16. Mari kita sisihkan, kemudian saudara kumpulkan kepada ketua-ketua kelompok, kemudian diserahkan kepada bendahara. Tuhan memberkati. Kemudian saudara-saudara, kami mau beritahukan bahwa minggu depan tanggal 1 Agustus itu merupakan minggu pertama, dan kita selama sebulan kepengker ini atau yang lalu
kita tidak menikmati perjamuan kudus. Sebab itu minggu depan awal Agustus itu kita akan adakan perjamuan kudus. Kita belum bisa onsite, kita belum bisa temu muka. Sebab itu saya harapkan tiap-tiap keluarga mempersiapkan perjamuan kudus. Sediakan roti atau apa yang dapat kita gunakan, tidak harus roti tawar dan sebagainya. Demikian juga cawan, anggur, tidak harus anggur, mungkin bisa teh, bisa air biasa, tidak apa-apa. Yang penting cawan itu menggambarkan perjanjian baru di dalam darah Yesus. Bagi saudara yang belum mempunyai cawan atau tidak ada cawan, bisa datang ke pastori untuk minta kepada kita ada persiapan-persiapan untuk itu. Tapi kami harap setiap keluarga menyediakan perjamuan kudus ini. Seperti orang Israel waktu malam malak al-maut itu, mereka seisi keluarga diam di rumah masing-masing memakan pesta Paskah, domba Paskah dan sebagainya. Dan itu pemeliharaan bagi kita, saudara-saudaraku. Jadi saya harap saudara bisa mempersiapkan ya, dengan tidak usah mengadakan yang tidak ada. Apa yang ada sudah gunakan untuk yang penting kita mengakui tubuh Kristus, mengakui darah Kristus, dan itu kekuatan kita. Ini pemberitahuan dan kebaktian kita mungkin masih secara online. Nanti kalau sudah bisa live streaming atau mungkin ada yang bisa kumpul di gereja akan kami umumkan lebih jauh. Tetapi mari kita dengan sabar, dengan tekun, Tuhan kita menggunakan kesempatan ini. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan mari kita saling mendoakan teman-teman kita yang sakit. Saya minta didoakan untuk hamba Tuhan Pak Pendeta Yulius Supaat supaya kesehatannya dipulihkan. Puji nama Tuhan, kita doakan pemerintah kita dalam menghadapi masa-masa ini supaya Tuhan memberikan hikmat akal budi. Dan mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kalau nanti ada informasi-informasi yang penting akan kami sampaikan lewat WA. Nanti saudara membuka WA masing-masing sehingga dapat informasi dari kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk menyanyikan satu pujian. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Makin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Inilah pujian kami Tuhan. Betapa kami bersyukur, kami ada sebagaimana ada karena anugerah. Kami diselamatkan, kami diberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri dan menutup kebaktian ini, kami ingin berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, menghadapi kondisi yang seperti ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Berikan hikmat akal budi, kemampuan kepada pemerintah kami. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa, bahkan di dusun-dusun, RW, RT. Mereka merupakan ujung tombak. Kiranya Tuhan berkati usaha mereka, berkati upaya mereka. Sekarang pemerintah sedang coba mengatasi virus corona ini. Tuhan berkati. Kami doakan TNI, Polri yang membackup pemerintah. Tuhan berikan mereka loyalitas, dedikasi yang tinggi. Tugas-tugas mereka di lapangan Tuhan memberkati. Tenaga-tenaga kesehatan Tuhan memberkati. Bahkan seluruh aparat, seluruh instansi yang terlibat, Satgas penanganan COVID, Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk masyarakat Indonesia, memberikan kekuatan, ketabahan hati, kesabaran. Kami berdoa supaya mereka mempunyai ketaatan untuk mengikuti anjuran pemerintah, mempraktekkan protokol kesehatan dengan cermat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dalam penderitaan. Khususnya kami ingat saudara Julius Supaat, hamba Tuhan di Balikpapan. Tuhan berkati. Juga jemaat Tuhan yang ada yang mungkin terpapar, sedang menderita, Tuhan jamah mereka. Sekarang Bapa di dalam surga, kami mohon berkat-Mu dilimpahkan atas seluruh jemaat-Mu. Seberapa banyak mereka yang sempat mendengar firman-Mu pada hari ini. Berkati mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, ibadah kami di hari-hari mendatang, supaya kehendak-Mu yang jadi. Sekarang Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat masing-masing. Curahkan berkat-Mu atas mereka, yaitu berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, menyertai jemaat semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.